Di kelompok satu. Oke, kita buka dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah masuk presentasi akhir dari kelompok satu. Di sini evaluatornya ada Kak Devi, Bu Lisna, dan ada Pak Dani juga. Untuk anggota kelompoknya, apa semua aktif atau gimana, Kak? Atau ada yang berkendala? Ada yang menghambat anggotanya? Ada yang bermasalah anggotanya karena bakalan beda nanti nilainya. Mungkin itu baiknya nanti dia sampaikan lewat saya belajar enggak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mumpung saya sedang ada di sini, saya mau mencatat siapa-siapa saja yang memang tidak berkontribusi kepada timnya. Ini tim berapa ya? Tim satu, Pak. Oh, tim satu. Oke, tim satu total ada berapa orang? Ada 9 orang. 9 orang ya. Hadir Iya, semua? hadir. Hadir semua. Ada Kak Mutiara Kurata Ayun, ada Kak Rafida Azmi. Saya mau nanya, post assessment WhatsApp marketing sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah Oh, lama sudah saya ya. konfirmasi Oke. saja. Oh iya, saya masih teringat kalau yang belum post assessment WhatsApp marketing ya. Oke, tim Oke, satu, Pak. tim satu, tidak ada masalah dengan anggotanya atau ada yang perlu dilaporkan? Atau nanti kontak saya aja ya. Iya, nanti saya pribadi, Pak. Oke, terkait hal itu boleh nanti dilaporkan ke saya. Semuanya sudah tahu kan nomor saya. 250 orang Iya. tahu nomor saya. Oke, thank you. Silakan Kak Danti. Oke, sekarang kita mulai aja. Udah dipersiapkan bahan paparannya? Boleh langsung share screen dan boleh langsung dimulai. Aku izin share screen ya, Kak. Ya, silahkan. Oke, sudah, Kak. Oke, boleh langsung dilanjut. Oke, terima kasih, Kak, untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai proyek pengembangan UMKM perusahaan Made by Pipu. Sebelumnya, izin memperkenalkan di anggota kelompok tim satu. Yang pertama ada saya, Hikmalia Putri, kemudian ada Kak Adelia Septiani, Kak Reza Abdillah Musin, Kak Ahmad Asep Nursalah, dan yang Pura Kak saya Bangun Cia, dan Kak Silohaina Hamzah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Jarod dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya dan Rasida akan menjelaskan tentang landing page. Next. Desain responsif dan ramah pengguna. Di sini kita bisa lihat tampilan dari landing page halaman home, yang mana adalah tampilan awal pada saat mengklik website madebabypu.shop. Selanjutnya adalah halaman about yang berisikan misi, visi, dan keunggulan. Lalu kemudian kontak yang akan diarahkan ke WhatsApp madebabypu.shop. Next. Selanjutnya ada halaman contoh katalog bucket. Kemudian ada juga artikel tentang Made by Pipo. Atau bisa juga mengunjungi website madebypipo.shop. Next. Selanjutnya adalah penjelasan dari desain responsif dan ramah pengguna. Yang pertama, navigasi yang intuitif. Yang kedua, call to action yang menarik. Yang ketiga, responsif terhadap perangkat dan browser. Next.
Untuk yang selanjutnya, jadi landing page madebypipu.shop ini sudah terindeks oleh pencarian Google dengan cara mengubah kata kuncinya, yaitu penyedia jasa layanan pembuatan buket sudah digombong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafida. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kualitas konten dan kesesuaian dengan tema UMKM Made by Pipo, di mana gambar dan konten disesuaikan dengan ukuran dan resolusi layar yang berbeda untuk memastikan tampilan yang optimal. Ini membantu menghindari lamanya waktu muat halaman yang dapat mempengaruhi Website Made by Pipo tersebut telah sesuai dengan aspek-aspek berikut. Yang pertama, sesuai dengan tema yang mana mengambil tema toko bunga. Yang kedua, konsisten visual. Yang ketiga, kualitas konten yang unggul. Dan yang terakhir yaitu pemakaian media yang efektif. Hal ini bisa dilihat di berbagai media sosial Made by Pipo mulai dengan Instagram dan Facebook. Dapat disimpulkan bahwa website madebypipo.shop telah menciptakan dan mencapai kesesuaian tema dan kualitas konten yang baik. Hal ini tentu menciptakan lingkungan online yang menarik, profesional, dan efektif dalam menyampaikan pesan dan layanan yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga yaitu optimalisasi SEO on page. Dalam pengoptimalisasian SEO on page ini, website Made by Pipo menggunakan bantuan plugin yaitu yoast, yang mana ini memberikan kemudahan bagi pengguna saat pengoptimalisasian landing page tersebut. Landing page Made by Pipo telah menggunakan berbagai aspek, yaitu yang pertama URL yang ramah SEO, yang Mungkin terkendala jaringan ya, karena videonya. Kak. Oke, sudah. Dengan menggunakan aspek di atas, landing page Made by Pipo memiliki dasar yang kuat, meningkatkan peringkat di hasil pencarian, dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Afrija. Ya, selanjutnya di artikel. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang kami buat, ada 3. Jadi yang pertama adalah berbagai macam acara yang membutuhkan buket sebagai hadiah. Di artikel kedua ada jual aneka buket bunga. Yang ketiga adalah jual buket bunga segar dengan sentuhan elegan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan frasa kunci dan meta deskripsi pada artikel 1, kedua, dan ketiga. Telah dilengkapi dengan frasa menu utama dan juga meta deskripsinya relevan dengan judul artikel dan ditandai dengan indikator SEO yang sudah berwarna hijau. Selanjutnya mengenai rank Google dalam ketiga artikel yang sudah kami buat mendapatkan urutan keempat, kedua, dan ke-1. Kemudian mengenai indexing Google, pada artikel sudah terindeks oleh Google dengan bantuan Google Search Console, bisa dilihat dari tampilan berikut. Selanjutnya mengenai skor GT Matrix dari ketiga artikel yang dibuat, artikel pertama mendapatkan skor B, artikel yang kedua dan ketiga mendapatkan skor A. Selanjutnya mengenai konten marketing, saya persilakan kepada Kak Ahmad dan Kak Sepia untuk menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi konten marketing, yaitu yang pertama yaitu kreativitas dan originalitas konten, yaitu konsep di produk. Pertama yaitu adalah desain yang eksklusif, showcase produk dengan desain yang khas membedakan dari yang lain. Kedua adalah elemen kreatif, ketiga adalah inspirasi dari keseharian, dan keempat adalah kita segmen. Bisa lihat ini adalah konten sosial media yang sudah kami up di Instagram, dan produk kami yaitu berupa handmade, bisa dilihat dengan buket bunga dan bunganya sendiri. Dan itu inspirasi kami yaitu tentang perempuan yang merayakan dirinya sendiri dan perempuan yang dirayakan oleh orang terkasih, atau bisa juga secara universal. Next.
Selanjutnya yaitu ada inovasi dalam presentasi visual. Pertama adalah animasi dan karakteristikas. Kedua adalah adaptasi terhadap platform. Bisa dilihat ini adalah konten video yang sudah kami up di sosial media dan juga di situs website kami sendiri. Dan juga bisa kita masukkan ke dalam iklan di sosial media maupun di situs web. Next. Bisa di next. Oke, bisa dilihat ini adalah platform media sosial di tabel Facebook Global Engagement dan High Pass Engagement di hari Selasa sampai di hari Jumat untuk kita up secara bagus di hari tersebut teman-teman di konten Facebook. Next. Dan Instagram Global Engagement sendiri hari yang bagus untuk kita up di Facebook yaitu di hari Senin, Selasa, dan Jumat, dan hari terburuk di dua sosial media untuk kita up di sosial media yaitu di hari Minggu, teman-teman, yaitu di Instagram dan Facebook. Next. Kemudian pertama ada visual fokus, yaitu menunjukkan visual menarik produk di Instagram dengan penekanan pada estetika. Bisa lihat di dalam feed Instagram kami dan juga di Facebook kami. Next. Kemudian itu kita singkat di Instagram, yaitu menggunakan fitur Instagram Stories. Bisa dilihat ini adalah stories Instagram kami yang sangat banyak. Kami sudah banyak konten-konten di stories kami di Instagram. Next. Kemudian yang ketiga itu adalah konten edukatif di Facebook. Kami sudah up konten di Facebook yang edukatif, yaitu definisi bucket. Dan juga untuk kalau misalnya lebih jelas lagi, kalian bisa klik link link artikel di bawah. Next. Kemudian di keempat ada post interaktif. Bisa dilihat ini adalah konten Instagram kami. Kemudian post interaktif. Next. Kemudian yang kelima itu ada hadiah dan giveaway. Kami sudah up konten berupa konten hadiah dan giveaway di Instagram. Next. Kemudian untuk relevansi konten dan target audience akan dibacakan oleh saya yaitu Septi Agun. Silakan Septi. Oke, pada relevansi konten dan target audience, kita melakukan penelitian terhadap sosial media untuk medpaybiku.shop. Pada penelitian ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, hadiah dan giveaway. Pada hadiah dan giveaway terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu analisis data pengguna, aktivitas harian, dan respon terhadap konten. Yang kedua, menganalisis preferensi konten, yaitu format konten favorit, kisah dan narasi, interaksi dengan produk serupa. Next. Yang ketiga, mengidentifikasi tren dan minat, yaitu hashtag populer, topik hangat, dan partisipasi dalam tantangan atau kontes. Next. Yang keempat, penerapan segmentasi pasar, yaitu penawaran produk khusus dan strategi harga yang tepat. Dan yang kelima, penerapan temuan ke dalam strategi pemasaran dengan optimasi jadwal posting dan penyesuaian konten berdasarkan preferensi. Next. Berikut merupakan beberapa konten marketing yang telah dihasilkan. Yang pertama ada konten video, selanjutnya konten hard selling dan konten soft selling. Dan ini adalah konten katalog yang terdapat di WhatsApp bisnis. Selanjutnya digital ads akan disampaikan oleh Kak Dinda dan Kak Siti Rohaina. Oke, baik. Selanjutnya yaitu digital ads. Kita masuk ke sosial media performance Facebook dan Instagram. Jadi di sini ada followers count selama periode 2 bulan dari 21 November hingga 18 Desember, akun Facebook dan Instagram Made by Pipu itu mengalami peningkatan sebanyak 26 followers di akun Facebook dan 158 followers di akun Instagram. Usia dan jenis kelamin followers ini yang paling dominan yaitu 52,1% perempuan dan 10% itu laki-laki dengan rentan usia 18 sampai 24 tahun. Kota paling populer yaitu ada 24,1% itu ada di DKI Jakarta dan 8,9% itu ada di Kota Bekasi, 8,2% itu ada di Kota Gombong.
Peningkatan followers ini secara drastis disebabkan oleh konten yang diunggah secara rutin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dinda. Jangkauan postingan Facebook. Dalam akun Facebook @madbypipu untuk postingan yang dibuat dalam 90 hari terakhir ini diminati medianya yaitu video dan gambar. Dapat disimpulkan bahwa audiens tertarik dengan konten yang berunsur konten yang interaktif. Next. Lalu ada jangkauan postingan Instagram, yaitu dalam akun Instagram @madbypipu untuk postingan yang dibuat dalam 90 hari terakhir ini, media yang diminati yaitu 88 video dan 58 gambar. Dapat disimpulkan bahwa audiens tertarik dengan konten yang berunsur konten yang interaktif. Next. Ada 3 top konten Facebook. Yang pertama ada jangkauan tertinggi, yaitu ada pada katalog buket, yaitu reach tertinggi. Karena konten ini menampilkan tampilan yang menarik dan menggunakan hashtag yang sedang tren pada caption. Lalu ada tanggapan tertinggi pada postingan, yaitu ada di postingan katalog buket. Postingan ini mendapatkan 8 tanggapan. Lalu ada komentar tertinggi pada postingan. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada 3 top konten Instagram. Postingan ini tuh postingan organik, jadi tidak tanpa di boost atau tanpa di ads kayak gitu, teman. Kategori yang pertama yaitu jangkauan tertinggi atau reach tertinggi, itu ada pada postingan Reels dengan judul Inspirasi Dekor Buket Bunga is the Real MVP. Kenapa? Kenapa bisa tinggi reach-nya? Karena pada konten ini tuh durasi videonya tuh sangat singkat, jadi audiens itu tidak bosan menonton sampai habis dan menggunakan hashtag yang sedang tren pada caption. Yang kedua itu kategori like terbanyak ada di postingan Reels katalog bucket. Postingan ini mendapatkan 19 like karena pada konten ini audiens memiliki ketertarikan dan pada bentuk-bentuk bucket. Di konten ini pun kami menyantumkan hashtag yang sedang tren pada caption. Dan selanjutnya yaitu komentar tertinggi, yaitu ada pada masih sama postingan Reels katalog bucket. Postingan ini memiliki komentar sebanyak 7 komentar karena pada konten ini tuh audiens merasa relate dengan kontennya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada report content ads. Report content ads di sini kita ambil dari konten yang konten Reels yang katalog bucket itu. Dari tersebut kami mengiklankan konten Reels dalam 24 jam. Ads ini dapat menghasilkan total reach 7.153 dan interaksi sekitar 15 tanggapan. Dapat kami simpulkan bahwa iklan ini bekerja untuk meningkatkan reach dan dengan jumlah reach yang banyak dapat meningkatkan brand awareness pada akun Made by Pipu. Selanjutnya yaitu email marketing yang akan dijelaskan oleh Kak Adel. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan mengenai email marketing. Boleh di next. Konten email marketing Made by Pipo yang telah di-upload adalah terdapat 3 konten. Terdiri dari brand awareness, consideration, dan juga discount promotion. Next. Yang pertama, email marketing pertama mengenai brand awareness memuat informasi pengenalan bisnis Made by Pipo, kemudian berisi keunggulan dari Made by Pipo dengan tujuan adalah memberikan pengenalan atau kesadaran terhadap bisnis Made by Pipo kepada para pelanggan. Next. Report dari konten email marketing yang pertama telah terkirim ke 251 pelanggan dan terloncat 1 customer dan terdapat 1 customer yang melakukan unsubscribe. Next. Untuk open rate dan click rate email pada 18 Desember 2023, open rate terdapat untuk konten yang pertama sebesar 7,57% dengan rincian 36 open dan 19 unique open. Kemudian untuk click rate sebesar 3,98% dengan click to rate sebesar 52,6% dengan rincian 29 customer click atau serta 10 unique click.
Next. Konversi email ke tindakan yang diinginkan adalah penumbuhan kesadaran serta melalui open rate, tingginya open rate, click rate, serta replay pesan dari para customer. Dan berikut adalah salah satu bukti keberhasilan adanya interaksi dari pengiriman brand email marketing pertama, yaitu brand awareness. Next. Untuk yang kedua, berbentuk email marketing consideration, yang mana memuat informasi pengelompokan secara khusus mengenai variasi buket bunga yang terdapat di bisnis Made by Bipu. Tujuannya adalah membentuk audiens dalam mempertimbangkan produk sebagai solusi untuk kebutuhan mereka. Next. Reportnya terkirim ke 243 customer, terloncat 1 customer. Next. Untuk open rate per 18 Desember 2023 untuk konten yang kedua sebesar 3,28% dengan rincian 24 customer open dan 8 customer unique open. Untuk click rate sebesar 1,23 dan click to rate sebesar 37,5% dengan rincian 6 total klik dan 3 klik unique. Untuk konversi email ke tindakan email kedua adalah tingginya tingkat interaksi terhadap customer, itu diharapkan banyaknya customer yang melakukan replay mengenai pertanyaan seputar bisnis Made by Bipu. Next. Untuk email marketing ketiga, diskon promotion, memuat promosi diskon spesial Natal sebesar 15%. Tujuannya adalah menumbuhkan konversi berupa tindakan pembelian. Next. Untuk reportnya terkirim ke 252 user, terloncat 1 user. Next. Untuk report dari yang sebelumnya, untuk report open rate dan click rate dari email marketing yang ketiga adalah terdapat open rate sebesar 3,17% dengan total rincian 25 customer open dan 8 customer open unit. Dan click rate sebesar 0,79% dengan click to rate sebesar 25% dengan total 4 customer klik dan 2 klik unit. Dan konversi email ke tindakan yang diharapkan dari email ketiga adalah adanya suatu konversi tindak pembelian. Dan berikut adalah keberhasilan dari konten ketiga, yang mana terdapat customer yang melakukan pembelian dari pengiriman email ketiga dengan mengklaim voucher Natal 15. Next. Next. Oke, selanjutnya WhatsApp marketing akan dijelaskan oleh Kak Hikmah. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang marketing. Jadi marketing ini adalah strategi pemasaran digital menggunakan WhatsApp sebagai saluran komunikasi untuk memastikan produk layanan atraktif kepada pelanggan atau calon pelanggan. Ini akan profil bisnis di Made by Bipu. Dalam tampilan profil di WA Bisnis sudah terdapat foto profil menggunakan logo dari perusahaan by Bipu dan sudah dengan sampul dan alamat serta jam operasional itu setiap buka jam 8 jumlah sudah dilengkapi dengan emailnya, yaitu ideas@madebybipu.shop. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya sudah ada produknya, kemudian sudah dilengkapi juga dengan salah satu mata untuk para customer yang kepada dari akan mendapat balasan otomatis pertama dari kami dan seterusnya. Kemudian mengirim pesan di luar jam kerja akan dapat balas otomatis yang sudah tertera di gambar berikut. Hanya ini merupakan tampilan dari beberapa foto katalog produk yang kami buat. Itu ada box dan beberapa gambar di bucket. Kemudian sudah tertera juga deskripsi produk.
Buat dari Made by Pipu ini juga sudah terintegrasi website, bisa di website Made by Pipu Shop. Di landing page-nya sudah terdapat logo WhatsApp di Canva, komunikasi dengan admin customer dan untuk melakukan transaksi sehingga berhasil membuat bisnis ini, para pelanggan dan para pelanggan ini akan lebih efektif dan efisien melakukan transaksi. Selanjutnya, untuk evaluasi kesesuaian dengan ada Kak, maaf, suaranya kurang jelas ya. Jadi untuk evaluasi keseluruhannya ini dengan adanya tugas pengembangan UMKM sangat membantu pemilik bisnis untuk terus mengembangkan digital di masa sekarang. Dengan adanya website, lalu masih agak muncul masih putus-putus Kak. Iya. Masih, Kak. Langsung di itu aja ya. Mungkin ada pertanyaan dari Oke, silakan dilanjut aja. Nah, ini udah terakhir, Pak. Oke, silakan. Oke, kalau gitu berarti langsung masuk ke evaluasi aja ya dari para evaluator. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari Kak Devi atau Bu Lisna atau Pak Dani. Silahkan. Ya, Bu Lisna. Iya, ya, makasih. Ini hari ini kelompok terakhir ini ya yang presentasi ya Kak Danti ya. Jadi pertanyaannya boleh banyak. Boleh, Bu, boleh. Karena ini kelompok terakhir kali ya di sesi ya, di hari ini ya. Enggak, oke. Yang pertama ingin saya tanyakan, ini real bisnis ya, real bisnis ya. Ini bisnisnya punya siapa? Benar, Punya benar Bu, Bu. punya Kak Hikmah. Punya Kak Hikmah. Oke, ini yang buket bunga, ya, buket bunga ya. Iya, benar Bu. Oke. Nah, tadi berdasarkan hasil analisis tadi, follower Instagram meningkat sebanyak 158 orang. Ya, nah itu di sana. Follower meningkat ini, apakah pesanan juga meningkat dengan adanya platform-platform digital marketing ini? Apakah meningkatkan pesanan? Lebih banyak lagi orang yang check out, lebih banyak lagi orang yang pesan, atau tidak? Yang itu ingin saya tanyakan. Ibu izin lagi untuk itu masih sama karena false meningkat itu masih di jangkauan kota gitu. Jadi untuk pengirimannya masih di dalam kota gitu. Nah, sebelumnya tapi saya ini berpindah-pindah udah jadi mengikuti saya kemana gitu. Karena saya kan lagi kayak bingung gitu. Iya, Kak Hikmah, mungkin karena keterbatasan jaringan, bisa di off cam dulu aja Kak Hikmah. Coba baru bisa baru coba menjelaskan. Nah, coba. Jadi untuk saat ini untuk Nah, kan pesanannya jelas sih ya. ya pesanan masih sama karena peningkatan followersnya banyak dari luar kota Pak. Karena untuk saat ini pengiriman ke luar kota masih terbatas tuh.
Oke, kemudian jadi dengan adanya digital marketing ini tidak meningkatkan penjualan gitu, atau gimana? Dengan adanya WhatsApp dan Facebook dan website itu memudahkan para customer sih Bu, dan meningkatkan juga untuk teman-teman yang masih daerah kota yang sama gitu. Oke, Kak Hikmah di kota mana? Udah digombong. Di Gombong. Oke, oke. Nah, kemudian untuk karena saya melihat dari postingannya di Instagram itu kan sudah banyak ya, lumayan banyak ya. Iya. Saya ingin tahu untuk membuat postingan itu, Kak Hikmah menggunakan aplikasi penjadwalan nggak? Atau ngepostingnya cuma ketika ada event aja, ketika ada pesanan kemudian didokumentasikan biar jadi konten atau gimana? Kalau dulu itu postingannya sebelum saya mengikuti ini ya Bu, jadi saya belum tahu kalau ada penjadwalan konten dan sebagainya gitu. Jadi sebelumnya masih kalau ngeposting itu kalau ada pesanan gitu. Tapi kalau sekarang coba untuk pakai kalender penjadwalan Bu. Oke, oke gitu. Iya. Dari saya cukup. Mangga, Kak Devi dan Pak Dani. Oke, terima kasih Bu Lisna. Eh, Kalau dari aku, ya aku mengucapkan terima kasih kepada semua tim yang sudah mengerjakan, yang sudah mengimplementasikan dari para pemateri, dari para pengajar gitu. Udah bisa ngerjain proyek akhirnya sampai selesai kayak gitu. Terus kalau evaluasi dari aku, eh tadi kan aku tapi ngelihat tadi kan ini nyambung ke Bu Lisna sih. Tadi kan aku lihat di WhatsApp-nya itu tuh ada yang ngechat ya ada pemesanan, itu pemesanan beneran atau fiktif di bagian WhatsApp? Kalau masih fit Oh, itu fiktif. sebenarnya untuk real itu saya belum melakukan pemasaran melalui email gitu. Masih melalui WhatsApp dan Instagram serta Facebook itu. Oh, berarti tadi yang ditampilin itu fiktif ya? Yang tadi itu udah email ya, kalau nggak salah di email bukan di Iya, di WhatsApp. Iya email. yang di email. Selebihnya tuh atas semua Kak. Oh, yang di Kenapa? WhatsApp-nya sepertinya juga WhatsApp bisnis, ya Kak Hikmah ya? Itu WhatsApp bisnis Kak. Iya. Heeh. Pesanan tadi kan ada aku ngeliat tuh di slide-nya itu tuh pesanan dari Jakarta ya kan ya? Itu fiktif ya? Aku nanya itu. Iya, itu kalau nggak salah di kontennya email marketing, kemudian di follow up, sa- Iya, di email, jadi kemudian dia di kan follow up di masuk masuk ke WhatsApp marketing, iya di apa? Di linkin gitu. email Itu marketing. mm, Coba di email marketing deh. mana ya? Nah, itu tadi udah. Next, next, bukan ke situ. Next. Tadi kelihatan pelan-pelan. Terus satu lagi, satu Nah, lagi. Nah, sini nih. nah ini asli apa Ini apa fiktif? ini? Halo? Itu fiktif Kak. Oh, Ya udah. fiktif. Oh, oke oke Hmm, oke oke oke, oke oke, oke. oke. Berarti evaluasi dari aku, berarti kan tadi kan gimana ya? Digital marketing kan emang emang nggak bisa langsung jadi gitu ya. Tapi emang mungkin ada beberapa yang banyak yang harus dievaluasi dari konten marketingnya, dari pemakaian hashtagnya, dari jenis kontennya. Terus abis itu dari segi iklannya gitu, karena iklan emang perlu banget di era yang sekarang gitu. Jadi dioptimalin lagi dari segi iklannya gitu, karena nanti bakal berpengaruh buat ke penjualan kamu kayak gitu. Gitu aja sih dari aku. Pak Dani, Oke. silahkan. Dari saya, karena udah setengah empat, kayaknya harus kita cukupkan aja lah. Kasihan rekan-rekan semua di sini, Bu Lisna Udah juga udah lelah. kesorean. Yang penting kalau dari saya, rekan-rekan semua, setelah proyek akhir ini, MSIB itu belum berakhir ibaratnya ya, belum berakhir. Jadi rekan-rekan semua terus-terusan, terus direvisi kembali, terus
Karena betul kata Kak Devi, kita di digital marketing itu nggak instan, nggak seperti mie instan gitu langsung jadi, langsung selesai, langsung enak gitu Kak Hikmah ya. Jadi rekan-rekan semua masih terus follow up terus digital ads-nya ataupun postingan-postingannya karena nanti mungkin bisa berguna untuk kedepannya rekan-rekan semua di dunia kerja nanti ke depannya. Itu paling dari saya. Jangan lupa logbook harian dan mingguannya diisi. Kemudian jangan sampai terlambat kayak Kak Rafida ya. Kak Rafida kemarin terlambat, jadinya saya ngejar-ngejar Kak Rafida gitu. Kamu Tiara Kurata Ayun aman ya logbooknya ya. Kalau nggak saya teror terus pokoknya. Kalau Amin, minta saya Kak. aman. Oke, Kak Ahmad Asep juga jangan senyum-senyum Kak Ahmad Asep ya. Kerjain juga ya. Notebooknya siap. Oke, dari saya cukup sekian. Mau foto bersama nggak katanya? Yuk, foto bersama yuk katanya. Foto bersama. Mimin, tolong dong, Mim. Foto bersama terlebih dulu. Biar ngurangin. 3, 2, 1. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Sehat-sehat selalu ya, Kak Danti. Silahkan take over. Tutup acaranya. Oke, terima kasih semua dari kelompok satu jadi penutup presentasi hari ini. Semangat terus, sehat-sehat terus, semoga sukses. Jangan lupa tadi logbooknya diisi, tugas-tugas post assessment yang belum bisa langsung hubungin pengajar-pengajarnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Waalaikumsalam. kasih.